kesempatan yang sudah diberikan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya tidak menyangka yang datang begitu banyak. Suara jantung saya kedengaran apa buatan? Dek. Oke. Terima kasih untuk tidak beranjak dari gedung gereja ini, karena apabila nanti beranjak akan rugi. Oke. Yang kami hormati dan kami kasih Ibu Pendeta Lantika dari GKJW Menanti, kemudian ada perwakilan dari PHMJ Jemaat Menanti, Mbak Hana, selamat datang di GKJW Panjen. Bu Nova, selamat datang. Mbak Akta, kemudian pemuda-pemudi dari Menanti apakah sudah hadir? Sudah hadir. Mohon melambaikan tangan, bisa berdiri. Oke, tepuk tangan. Terima kasih para pemuda sudah hadir di tempat ini. Oke, ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ada perpisahan, pasti ada pertemuan juga. Meskipun perpisahan bukan akhir dari segalanya, namun jika Tuhan mengizinkan, kita pasti nanti akan bertemu lagi. Bapak Ibu yang mau ke WBL, mau ke Lamongan, nanti kalau lewat Menanti boleh mampir, nggih? Nggih, kelompok Petrus yang mau ke WBL? Oke, saya suka semangatnya kelompok Petrus. Mbak tak ingat waktu pertama kali datang di gereja ini, saya memberikan sedikit pantun. Mbak Akta ingat isinya? Lupa, saya juga lupa. Saya ada sedikit pantun untuk Mbak Akta. Ada mawar di tepi sawah. Terima kasih. Sebelah sawah ada apartemen. Walaupun nanti kita berpisah, kami harap janganlah lupakan jemaat Kepanjen. Tidak ingin berpanjang lebar lagi. Yang pertama, kami ingin mempersilahkan Ibu Pendeta Lantika dari GKJW Menanti untuk memberikan sambutan sehubungan dengan kerawuhan Ibu ke gereja Kepanjen. Monggo ke aturan Ibu. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu. Saya ini kaget, Mbak. Kok orang-orang disian gitu. Saya kira tadi saya paling terakhir wonten Pak Ibu. Nggih, selamat malam Bapak Ibu. Matur nuwun sangat kami dari Menanti sudah disambut dengan baik, dan saya secara pribadi juga bersyukur bisa ikut beribadah bersama-sama dengan panjenengan. Karena kalau bagi saya di Panjen itu seperti pulang. Karena ya memang saya SMP SMA di Panjen dan budi-budi saya juga banyak di sini, ya. Sehingga ya seperti pulang. Matur nuwun sangat kami dari rombongan GKJ Menanti. Mungkin beberapa saya bersama dengan Mbak Akta. Belum jadi Mbak Akta. Menika Mbak Akta dengan Bu Nova, ibunya Mbak Akta, dan juga ada Mbak Juve, adiknya Mbak Akta. Juventin, bukan Juventus. Ada juga Mbak Hana. Beliau adalah sekretaris 2 PHMJ dan masih single. Lalu kemudian ada beberapa teman-teman pemuda. Monggo berdiri, Mbak-mbak, Mas-mas. Nah, ada beberapa, ada 5, ada Mas Bintang, Mas Dito, Mbak Dita, Mbak Adis, dan Mbak Nadia. Dan tadi ada Pak Yuli yang juga mungkin ada di luar bersama-sama dengan kami. Kami mengantarkan Mbak Akta yang nanti akan menyampaikan maksudnya. Menyampaikan maksudnya apa toh saja nih Mbak Akta. Kami ini pasukan horenya Bapak Ibu, pasukan horenya Mbak Akta mengantar.
Tetapi sebelumnya atas nama GKJ Jemaat Penganti kami mengucapkan matur nuwun sangat kepada Bapak Pendeta Widi, kepada seluruh anggota majelis penatua diaken GKJ Kepanjen yang sudah menata, yang sudah ngerigenke Mbak Akta selama menjadi vikar mulai bulan Juli ya. Mulai bulan Juli sampai dengan hari ini juga matur nuwun sangat kepada seluruh warga GKJW Kepanjen yang juga sudah mengancani dan juga mencintai Mbak Akta seperti keluarganya sendiri. Ya, seperti lagu tema masa Natal karangannya Pak Diki, kadang ada banyak peristiwa yang kadang tidak kita mengerti, tapi disitulah kita diajak untuk mencintai kehendak Tuhan. Nah, seperti juga tadi yang disampaikan oleh Pak Widi, ada pengharapan untuk masa depan yang lebih baik gitu, seperti juga yang disampaikan dalam Amsal 23 ayat 18 di PR Malang. Oleh karena itu, kami tetap mohon dukungan doa panjenengan untuk Mbak Akta di dalam melanjutkan masa depannya. Kami, mungkin juga Mbak Akta, tidak akan pernah tahu kemana Tuhan akan menata Mbak Akta untuk melanjutkan pelayanannya. Mungkin tidak menjadi vikar GKJW, tetapi akan tetap melayani dalam cinta kasih Kristus. Oleh karena itu kami tetap mohon dukungan doa untuk Mbak Akta, supaya Mbak Akta tetap melayani dengan penuh cinta, dan juga biarlah ikatan persaudaraan dengan GKJ Kepanjen itu tidak akan pernah terputus. Nah, seperti makin tiba-tiba kami dari Penganti main lagi ke Kepanjen, atau dari Penganti ke Kepanjen, Mbak kalau ke WBL ke Menganti dulu itu nyelentang. Karena kami ini di baratnya Surabaya, bukan di Gresiknya. Tapi monggo pinarak juga ke Menganti, biarlah ikatan persaudaraan ini juga akan semakin kuat dan tetap kita tetap saudara sedulur salawase. Mungkin seperti itu. Kulon nuwun kami juga, nanti kami juga mohon doa. Kami akan selesai acara ini, kami akan langsung pulang ke Penganti. Kiranya mohon doa supaya perjalanan kami sampai di Penganti dengan selamat. Matur nuwun, selamat menyambut Natal Bapak Ibu GKJW Kepanjen. Selamat tahun baru yang penuh pengharapan baru bersama Pak Widi yang ganteng dan sangat dan menjadi pengharapan bagi banyak orang. Gusti berkahi panjenengan. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk berdoa kita. Terima kasih Ibu. Kenapa Ibu Pendeta Latika diletakkan di depan? Karena nanti akan banyak sambutan Ibu. Jadi nanti takutnya kelamaan. Nanti acaranya akan sampai tengah malam. Dan akan diisi dengan banyak sambutan. Kemudian selanjutnya akan ada dua patah kata atau banyak kata dari perwakilan warga jemaat. Beliau ini adalah ibunya Mbak Akta selama Mbak Akta ada di Kepanjen. Monggo saya persilakan Ibu Tias Agus untuk ke depan. Monggo Bu Tias. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi terima kasih, saya sudah dipercaya untuk menjadi wakil dari panjenengan semuanya. Jika dalam kami menyampaikan sepatah dua patah kata ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih Mbak Akta sudah berkenan untuk hadir saat ini dan juga sudah tinggal di rumah kami. Kami mewakili warga jemaat, juga Pak Pendeta, demikian juga dengan keluarga kami. Jika di dalam pergaulan kita selama ini ada salah-salahnya, ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Mewakili warga jemaat, juga mewakili keluarga dan Pak Widi.
kasih sudah membantu kami dalam kegiatan di KPAN tentunya. Terus kemudian di Pemuda, juga di kegiatan kataksasi dan di patuan-patuan kelompok serta ibadah-ibadah yang lainnya. Jikalau selama ini kami ada kesalahan atau ada hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti tadi kata Bu Pendeta, kalau ke Kepanjen jangan lupa mampir, atau mungkin ke daerah mana mampir. Dan harapan kami persaudaraan kita masih tetap terjaga dan terjaga dengan baik. Terima kasih. Nggak cuma ke Panjen aja yang nanti Mbak Akta akan mampir. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ke Jogja, kalau mau mampir ke GKJ Menganti juga boleh. Itu bukan mampir. Oke. Yang berikutnya kita akan saksikan sambutan dari perwakilan Majelis Jemaat dan akan disampaikan oleh Bapak Penatua Edi Akimas. Monggo Pak Edi, ke aturan maju ke depan. Oh iya, mic-nya sudah bawa sendiri Pak. Sudah dari rumah. Oh khusus. Monggo Pak Edi. Yang belakang kedengaran belum? Bagus ini sing rapi enak nanti ya. Mana suaranya ngaju? Mana Kepanjen? Tadi memandu acara Mbak Epi membuka dengan pantun, saya juga akan membuka dengan pantun. Nunggu buah durian, buah semangka, buah rambutan, buah rukong. Panjenengan enten protokol niku enten toko buah niku. Ya saya banyak tinggal kan toko buah. Baik Bapak Ibu yang nggak ngantuk karena yang di belakang itu udah tenang. Yes, selamat datang Ibu Pendeta Lantika beserta rombongnya, juga Mbak nah kalau tak sebut satu-satu kan sawi sak rombongnya berarti kan satu. Maka bukan Akta Putri Praheswari. Begitu. Beserta orang tua terkasih Ibu Nova, sudah 2 kali ini Ibu. Dulu ketemu di sini waktu mengantar Mbak Akta, nah sekarang pamitan juga ketemu lagi. Jadi kalau kita bertemu kelihatan muka, Mbak Fikar Akta Putri juga akan pamitan, ya tentunya juga kelihatan muka. Nah, kelihatan punggungnya mungkuri begini. Oke, jadi saya mewakili seluruh jemaat di GKJ Kepanjen mengucapkan terima kasih atas kebersamaan selama ini. Sebetulnya satu yang belum tercapai, yaitu untuk melakukan fikarnya di Nganjuk. Mungkin nanti bisa disambung ke Mas Nurjito ya, Nganjuk ya. Cuman karena sudah
dibatasi oleh jarak dan waktu, sehingga pada malam hari ini tentu ada pertemuan juga ada perpisahan. Dan mungkin Pak Akta Putri sudah mengambil sikap yang tepat, karena sesuatu hal ketika dilakukan tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan keinginannya, daripada nanti berkepanjangan menjadi beban, ya. Tetapi ini mengambil sikap yang luar biasa. Nah, tentu sudah dengan beberapa pertimbangan yang luar biasa juga, yang selama ini akan berkecimpung di pelayanan. Tetapi bahwa pelayanan itu tidak hanya di gereja, di tempat kerja, di lingkungan rumah tangga kita, di lingkungan masyarakat sekitar kita juga bisa melayani, kita bisa menunjukkan kasih Allah kepada sesama kita. Dan apa yang diputuskan seperti Yesaya 55 ayat 8, anu dari Pak Widi kula izin ya, kaya penditoe ngetokno nonton ayat-ayat itu. Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalan. Dan inilah jalan Tuhan yang ditentukan kepada Mbak Akta Putri, tentu dengan beberapa pertimbangan yang sudah diperhitungkan matang-matang. Tentu dengan keputusan itu ada yang kecewa, terutama jemaat Kepanjen, harapannya bisa bersambut terus. Namun terputus sampai hari ini. Tetapi secara organisasi, secara kekeluargaan kita tetap satu di dalam Kristus, kita tetap satu menjadi keluarga. Karena apapun keluarga itu tidak bisa terpisahkan. Hanya jarak dan waktu mungkin yang sudah memisahkan kita. Yang tadinya ketika di Kepanjen sering ketemu, setiap saat ketemu, latihan nyanyi ketemu, latihan kur, paduan suara ketemu, di KPAN ketemu, di KPAY ketemu, KPPW ketemu. Namun saat ini Bu Akta Putri sudah mengambil jalan yang lain. Mungkin akan berpelayanan di tempat yang baru, sesuai yang dikehendaki. Dengan putar biasanya naik sambutan itu rata berbes milih itu supaya betul berbes milih itu di keguyonan. Ini pesan orang tua, karena saya yang sesepuhnya di sini. Nah, tentu apa yang diambil Mbak Akta itu sudah melalui pertimbangan yang tepat, dan tentunya kita percaya bahwa semua adalah rancangan Tuhan. Semua yang adalah rancangan Tuhan yang terjadi kepada Akta juga kepada kehidupan kita semua. Jadi nanti ketika sudah mundur di Gresik, tentu masih ada koleng-koleng, ada konten di sini, karena di Kepanjen juga menjadi keluarga besarnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tentu selama ini juga di Kepanjen tidak selalu menyenangkan. Tentu ada yang salah-salah kata, salah-salah guyonan. Maka pada kesempatan ini saya mewakili seluruh jemaat di tempat ini, meskipun tadi juga jadi tidak mewakilkan ke saya jemaat ini. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, sehingga
nanti ketika kita ketemu, ketika kita sudah jauh, hubungan kekeluargaan tetap akan terjalin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang bisa saya sampaikan untuk mewakili seluruh jemaat di tempat ini. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan apabila ini tidak mewakili dari panjenengan semua, nanti bisa dijabri sesuai dengan keinginan panjenengan masing-masing. Oke? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Sepertinya Pak Edi belum siap untuk ditinggal sama Pak Edi. Ada lagi yang mau menyampaikan kata-kata untuk Mbak Anta dari kelompok Petrus mungkin? Atau disampaikan secara pribadi nanti? Ya, baik. Kalau tidak ada, sebentar lagi kita warga jemaat Kepanjen akan dipamiti oleh Mbak Anta. Monggo Mbak Anta, saya persilahkan. Terima kasih Bu Hebi. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kados pundi kabaripun panjenengan? Ya, saya belajar itu ketika di kelompok Markus. Saat itu saya bilang, apa Bu Pani ini? Ya nopo ya? Oke, saya diajari Bu Pani bahwa kalau bertanya kabar itu kados pundi. Gitu. Itu satu hal yang saya pelajari. Selain itu, saya juga belajar banyak hal ketika di tempat ini, sehingga saya berterima kasih, saya bersyukur sebab ada banyak hal yang saya dapatkan. Saya mendapatkan Bapak Ibu yang baru, saya mendapatkan Eyang Unti, Eyang Kakung yang baru, banyak sekali, mendapatkan kakak, adik, mendapatkan teman-teman yang baru, yang menerima saya dengan baik, memberikan saya banyak pelajaran, memberikan saya banyak ruang untuk belajar. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari ini saya berangkat diantar oleh banyak orang karena rencananya mau naik kereta, tapi tiketnya sudah habis. Jadi saya mengajak teman-teman yang ada di belakang tadi sudah berdiri, lalu mengajak ibu saya, Ibu Nova, kemudian mengajak adik saya, Juve, mengajak Bu Lantika, mengajak PHMJ Menganti untuk bersama-sama bertemu dengan keluarga saya yang ada di sini. Saya berharap setelah perpisahan kita sekarang di tahun 2024, di tahun 2025, 2026 dan seterusnya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, bisa berbagi cerita melalui pesan, melalui berita-berita di sosial media. Mas Yoyo ditunggu berita-beritanya Kepanjen. Banyak hal yang saya tunggu kabar baik dari panjenengan. Kiranya panjenengan semua selalu sehat, panjang umur, sehingga kita masih punya kesempatan untuk bertemu kembali. Begitu Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk cinta kasihnya. Terima kasih untuk makanan-makanan yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih untuk segala hal yang baik. Utamanya saya mau berterima kasih kepada Bapak dan Ibu saya yang ada di sini, Pak Agus dan Bu Tias, sama Mbak Emil, Mbak Vela, Arka, semuanya yang sudah membantu saya, menemani saya. Begitupun kepada Pak Widi. Salam untuk Bu Siska, Gigi, Nindya, dan adik Sindu. Kiranya kekeluargaan kita selalu terjalin. Kiranya kita semua bisa bertemu kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam segala hal yang kita lakukan. Terima kasih.
sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti saya juga mohon pamit, mohon doa untuk perjalanan kami, juga untuk perjalanan saya yang akan saya tempuh ke depannya. Kiranya segala sesuatu yang baik selalu ada meliputi kita semua. Amin. Terima kasih. Selamat. 6 bulan yang lalu itu saya janji sama Bu Yeti, Bapak Ibu, untuk belajar pantun. Nah, saya sudah banyak pantun. Ikan hiu makan wafer. Kepanjen, I love you forever. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih Mbak. Jadi ada yang bisa dipelajari dari Mbak Atta, di samping menanyakan kabar dalam bahasa Jawa, juga di sini belajar pantun juga ya Mbak ya. Oke. Ada waktu adalah judul lagu tema Natal 2024 berdasarkan kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8. Segala sesuatu ada waktunya. Waktu Bu Atta datang, besar doa agar menjadi pelayan sebagai pendeta. Namun arus panggilan Tuhan lebih kuat kepada jalan yang berbeda. Kami doakan senantiasa selamat dalam alur perjalanan yang baru. Sekarang waktunya Bu Atta akan pergi, melakukan dan melanjutkan perjalanan. Kami semua mengasihi Bu Atta. Kami mohon maaf jika ada ketidaksempurnaan kami.
Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Iya. Bisa kita berfoto sebentar? Oke, Bapak Ibu bisa kembali ke tempat masing-masing kecuali Mbak Akta bisa tetap di tempat. Kita akan ada sesi foto bersama, mungkin per kelompok saja, gitu. Sama Pak Pendeta juga, Pak Pendeta di tempat. Yang pertama monggo ke